Halo Insiplanners, kita bertemu kembali di sesi Q&A. Kali ini saya kembali mendapat pertanyaan dari teman saya. Berikut adalah pertanyaannya. Saat ini ramai berita adanya aktivitas tambang nikel yang merusak lingkungan. Misalnya terjadinya banjir dan pencemaran air sungai dan pesisir. Apa yang bisa dilakukan masyarakat sekitar jika sudah terjadi kondisi tersebut? Oke, kita coba bahas masalah ini ya. Kasus kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan nikel seperti masalah banjir, longsor, pencemaran air sungai maupun pencemaran laut sering menjadi sorotan publik. Tidak hanya itu, masalah sosial seperti konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan pun sering juga terjadi. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat sekitar karena dapat mengganggu kenyamanan ruang hidup, mengancam kesehatan warga, serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat lokal, utamanya yang tinggal di daerah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam konteks kasus ini, saya tertarik untuk menyoroti sebuah kasus pencemaran lingkungan yang sempat viral yang terjadi di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara pada pertengahan tahun 2025 ini, di mana dari media online diberitakan di Pulau Kabaena areal pesisirnya sudah dipenuhi oleh tanah dan lumpur yang dalam, serta warna air lautnya sudah berwarna merah keruh. Ini disebabkan dari aktivitas pertambangan nikel yang sudah cukup masif di pulau tersebut yang kerap mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Menurut salah satu sumber dari media online dikatakan bahwa 75% wilayah Pulau Kabaena ini sudah masuk dalam konsesi tambang. Hal ini cukup miris ya, karena Pulau Kabaena adalah pulau yang tergolong kecil dengan luasan hanya kurang lebih 891 km persegi. Dan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah jelas melarang adanya aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil, di mana yang dimaksud pulau kecil di sini adalah pulau yang memiliki luasan lebih kecil dari 2000 km persegi. Kasus pencemaran di pesisir Pulau Kabaena ini sudah sangat memprihatinkan karena sudah sangat mengganggu aktivitas utama masyarakat di pulau tersebut yang mayoritas adalah nelayan. Nelayan lokal di Pulau Kabaena ini terpaksa harus mencari ikan lebih jauh dan juga hasil tangkapannya menurun sangat drastis. Mereka juga tidak mendapatkan kompensasi yang memadai dari pelaku usaha tambang berkaitan dengan kerugian ekonomi yang diderita akibat pencemaran ini. Lebih buruknya lagi, sudah ada bukti pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan kandungan logam berat di air laut, kerang, hingga di urin masyarakat Pulau Kabaena. Kondisi ini menunjukkan sudah terjadi pencemaran yang sangat serius dan bahkan sudah mengancam kesehatan warga di desa itu. Sebagai tindak lanjut dari kasus ini, kabarnya sudah ada pelaku usaha yang mendapatkan penindakan dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui pencabutan izin usaha. Kasus di Pulau Kabaena hanyalah salah satu contoh dari sekian banyaknya permasalahan lingkungan akibat operasional tambang nikel di wilayah Sulawesi Tenggara dan juga di wilayah lainnya. Meskipun sudah ada penindakan tegas, namun kerugian lingkungan sudah terlanjur terjadi. Dan tentunya upaya untuk pemulihan lingkungan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga waktu pemulihan yang cukup lama. Dan dari semua ini, masyarakat lokal lah yang paling banyak menanggung kerugiannya. Lalu, langkah-langkah apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh masyarakat lokal ketika di wilayahnya menghadapi permasalahan yang serupa, seperti adanya dampak banjir, pencemaran air, pencemaran udara akibat adanya kegiatan pertambangan, ataupun adanya dampak lingkungan lainnya dari kegiatan selain pertambangan? Menurut saya, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh masyarakat lokal. 1. Mengumpulkan bukti dan data secara sistematis. Langkah awal yang paling krusial adalah melakukan pendokumentasian terhadap dampak lingkungan yang sudah terjadi. Tujuannya adalah menyediakan bukti empiris yang sahih untuk mendukung proses advokasi dan penegakan hukum. Untuk itu, masyarakat lokal dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, mendokumentasikan kejadian secara visual yang berupa foto, video, dan peta lokasi yang menunjukkan perubahan warna air, sedimentasi, tumpahan limbah, dan atau kerusakan vegetasi. Yang kedua, mencatat kronologi kejadian secara rinci, termasuk waktu, durasi, kondisi cuaca, dan lokasi spesifik terjadinya dampak. Yang ketiga, mengambil sampel sederhana, misalnya air yang telah berubah warna atau berbau menyengat untuk kebutuhan pemeriksaan awal, yang kemudian dapat diverifikasi oleh laboratorium independen atau lembaga akademik lainnya. Yang keempat, mengumpulkan kesaksian masyarakat terdampak, misalnya nelayan, petani, masyarakat adat, ataupun warga sekitar untuk
memperkuat aspek sosial dari pembuktian. Data-data tersebut sangat penting nantinya sebagai dasar pengaduan dan pembuktian, baik itu ke pemerintah maupun ke aparat penegak hukum. Yang kedua, melaporkan hasil temuan kasus secara resmi. Langkah berikutnya adalah membawa bukti temuan yang telah dikumpulkan untuk diadukan atau dilaporkan secara resmi kepada instansi yang berwenang, antara lain 1. Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup tingkat kabupaten, kota, atau provinsi menjadi lembaga teknis pemerintah tingkat daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan pengawasan terhadap masalah lingkungan yang terjadi. Yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup. Saat ini, kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan untuk aktivitas pertambangan nikel masih dibawahi langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga harus dilakukan pelaporan resmi juga ke Kementerian Lingkungan Hidup melalui pengaduan langsung atau melalui kanal aduan yang telah disediakan di situs resminya. Yang ketiga, aparat penegak hukum atau polisi. Kita dapat melakukan pelaporan langsung ke pihak kepolisian setempat untuk mendapatkan penanganan langsung terkait kasus lingkungan yang sedang terjadi. Dengan melakukan laporan resmi ke instansi yang berwenang, maka kasus lingkungan ini bisa ditindaklanjuti secara hukum dan administratif. Yang ketiga, menggunakan media dan advokasi publik. Tekanan publik melalui media massa dan media sosial online seringkali efektif untuk mendorong respon cepat dari pemerintah, perusahaan, ataupun aparat penegak hukum. Istilahnya sekarang no viral, no justice. Untuk itu, masyarakat dapat melakukan beberapa hal, diantaranya yang pertama, melibatkan media massa, media sosial online, ataupun melalui influencer dengan follower banyak di sosial media untuk ikut menyuarakan kasus ini, tentunya dengan tetap objektif, berbasis data dan fakta real di lapangan. Yang kedua, menggandeng organisasi lingkungan, LSM, dan akademisi untuk mendukung advokasi guna memperkuat legitimasi dan memberikan analisis ilmiah terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Yang ketiga, membentuk suatu kelompok masyarakat atau forum warga sebagai wadah resmi dalam menjalin konsolidasi dukungan dan perjuangan kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan masalah lingkungan yang sedang terjadi. Semakin luas informasi tersebar dan mendapatkan perhatian serta dukungan masyarakat lokal ataupun dukungan publik melalui media sosial online, maka akan semakin besar pula tekanan dan dorongan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum untuk dapat segera menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Yang keempat, mendorong audit dan peninjauan kembali dokumen AMDAL. Apabila ditemukan indikasi kuat bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh suatu usaha atau kegiatan, maka masyarakat dapat mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit lingkungan atau peninjauan ulang terhadap dokumen AMDAL, serta dokumen administrasi dan legalisasi lainnya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Langkah ini memiliki signifikansi penting karena dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian antara dokumen AMDAL dan pelaksanaan di lapangan, mendorong penerapan sanksi administratif seperti penghentian sementara kegiatan, perbaikan rencana pengolahan lingkungan, hingga pencabutan izin usaha apabila ditemukan pelanggaran berat. Kemudian menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola lingkungan yang dapat dijadikan acuan kebijakan pemerintah daerah. Yang kelima, mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi tata ruang. Aspek tata ruang melalui produk RT/RW ini memiliki peran yang sangat fundamental dalam mencegah konflik pemanfaatan lahan dan juga kerusakan ekologis, karena dapat menentukan boleh atau tidaknya suatu usaha atau kegiatan beroperasi di suatu wilayah. Terkait hal tersebut, maka masyarakat lokal bersama dengan unsur akademisi, media, dan juga pemerhati lingkungan dapat melakukan upaya-upaya berikut. Yang pertama, mendorong revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RT/RW apabila dalam aturan zonasi pola ruang yang berlaku saat ini masih terdapat celah yang memungkinkan aktivitas pertambangan di wilayah dengan fungsi lindung atau di pulau-pulau kecil. Yang kedua, menuntut sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Hal ini agar Kementerian Lingkungan Hidup serta kementerian teknis lainnya secara konsisten dapat menolak permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH bagi kegiatan penambangan terutama di wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi seperti misalnya di pulau-pulau kecil. Yang ketiga, mendorong pemerintah pusat dan daerah agar pengambilan kebijakan lebih memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama untuk wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi seperti di pulau-pulau kecil atau di wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Upaya masyarakat lokal dalam menghadapi dampak lingkungan akibat pertambangan ataupun usaha atau kegiatan lainnya yang diduga melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan agar mendapat dukungan yang luas dan posisi tawar yang kuat, maka sangatlah penting didukung dengan adanya data dan fakta, dokumentasi lapangan, analisis ilmiah, dan kelembagaan yang solid dalam mengawal isu. Serta jangan lupakan pentingnya kolaborasi multi pihak seperti masyarakat adat, budayawan, mahasiswa, akademisi, pihak media, hingga
para advokat hukum untuk membuat isu yang dikawal semakin kuat. Oke, bagi NV Planners yang punya pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan seputar masalah AMDAL, perizinan lingkungan, ataupun masalah lingkungan lainnya secara umum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti akan kami pilih untuk dibahas pada video-video selanjutnya.